Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya sehingga kita masih dapat untuk beraktivitas sehari-hari. Alhamdulillah. Salat beserta salam, marilah kita sama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lepas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sebelah saya masih bersama Ustadz Kamarudin SPDI. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Pada hari ini kita juga masih membahas tentang masalah yang sesi sebelumnya ya Ustadz. Yang mana cara-cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pada sesi pertama kita sudah membahas 5. Yang pertama yang kemarin adalah mendahulukan sabdanya Rasulullah SAW. Yang kedua membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dan yang kelima, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, mungkin pada sesi kedua ini kita akan lanjutkan Ya, insyaallah. Tentang cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Para Ustaz, dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa PKS TV, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Di mana kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan 5 poin. Dan mudah-mudahan poin-poin yang kita sampaikan ini yang barangkali walaupun tidak secara lebih luas mendalam, tapi paling tidak menjadi sebuah pedoman dan panduan bagi para pemirsa, khususnya generasi muda Islam. Nah, karena kita ingin bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi idola ya bagi anak-anak muda kita, bagi generasi muda Muslim. Di tengah hari ini, pertama barangkali ada krisis keteladanan yang mungkin susah mencari orang-orang yang betul-betul memiliki pribadi yang paripurna untuk dijadikan tauladan. Maka kita harus ingat bahwa pada diri Rasulullah SAW lah terdapatnya keteladanan itu. Makanya kita sebagai generasi muda Muslim jangan sampai nanti kita asik di media sosial ya. Bagian yang tadi kami sampaikan yang kedua daripada di samping krisis keteladanan tadi, di tengah kita banyaknya informasi-informasi yang berseliweran di media sosial yang kita sehari-hari berinteraksi dengannya, tokoh ini, tokoh itu misalnya kan, padahal kadang tidak jelas ketokohannya kan. Dan na'udzubillah, tidak tertutup kemungkinan yang ditokohkan itu adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak memiliki ataupun tidak selaras apa yang mereka sampaikan dan mereka berbuat di dalam kehidupan sehari-hari tidak selaras dengan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Nah, baik, kita lanjutkan poin-poin berikutnya ya. Di poin ke-6 dari kajian kita menyambung daripada yang sebelumnya. Nah, yang ke-6, agar kita bisa memiliki kecintaan Rasulullah, memiliki cinta kepada Rasulullah, dan dia tumbuh pada diri kita,
hendaklah kita selalu mengamalkan dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dan ini sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha nasu kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, kata Rasulullah, kemudian diamalkan oleh manusia, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak mencintai sunnah Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Jadi pada hadis pertama kita dimotivasi untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dalam bentuk amal-amal kebaikan, dan apabila orang lain mengikutinya, maka pahalanya mengalir pada dirinya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Contohnya begini, di antara sunnah Rasulullah itu kan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Nah, apabila ada seseorang yang barangkali pergi ke suatu daerah, mungkin karena tugas kerja, ya, kemudian atau agenda-agenda yang lainnya, dia menetap di sana. Lalu dia temui masjid bukanya hanya sekali Jumat, ya, sekali sepekan hari Jumat saja. Lalu berusaha dia menghidupkannya, ya, azan dia, kemudian tidak ada imam, dia yang jadi imam, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia itu salah satu contoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan apabila orang ikut mengamalkannya, maka dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Ini kan dahsyat, luar biasa. Termasuk barangkali juga contohnya di sana banyak buta aksara Al-Quran atau banyak orang yang tidak pandai mengaji. Dia hidupkan halakoh Quran, majelis-majelis untuk mempelajari Al-Quran, sehingga ada pengaruhnya program yang dia buat itu, orang-orang di sekitarnya menjadi pandai, menjadi pintar membaca Al-Quran. Itu juga bagian daripada menghidupkan sunnah di samping sunnah-sunnah yang lainnya. Dan kalau kita belum mampu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, jangan dibenci. Karena kalau dibenci, Rasulullah mengancam tidak termasuk daripada golongan. Nah, ini mungkin contohnya banyak. Yang kadang memang naifnya dijadikan bahan perdebatan dan olok-olokan. Ini yang kadang sayang kita. Karena agama ini boleh didiskusikan, tetapi jangan dijadikan mainan. Jangan jadikan permainan senda gurau dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, menselaraskan kehendak dan hawa nafsu dengan ketetapan ajarannya. Ini contohnya lah ya, manusia ini kan hawa nafsu yang dia miliki kan diantara yang khas pada diri manusia, dia memiliki hawa nafsu. Hewan memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal, tapi manusia memiliki hawa nafsu dan memiliki akal. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Ini uniknya makhluk Allah yang bernama manusia. Tetapi itu tidak akan mengurangi dan tidak akan menghalangi manusia terangkat derajatnya menjadi hamba Allah yang mulia, bahkan bisa jadi mengalahkan kemuliaan malaikat sekali. Kalau dia menselaraskan hawa nafsunya itu dengan ajaran-ajaran yang ada di bawah
oleh Rasulullah. Contoh, manusia diberikan syahwat, hawa nafsu, kecenderungan dia untuk kepada perempuan. Nah, bagaimana cara untuk menyalurkannya? Maka ada tuntunan pernikahan di dalam Islam. Dan harus kecenderungan hawa nafsu itu harus kita berpedoman kepada apa yang menjadi panduan daripada Rasulullah SAW dan tidak boleh melanggar. Manusia diberi kecenderungan untuk suka dengan harta. Cara mendapatkan harta juga diatur di dalam agama, di dalam syariat, ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi silakan ya, dan itu memang fitrahnya manusia memiliki hawa nafsu, tetapi hendaknya hawa nafsunya itu tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Jadi kalau ada suatu perkara yang di situ sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya, maka kalau memang benar-benar beriman, tak ada pilihan lain. Ya, harus taati. Contohnya kembali kita ke contoh yang tadi, ya, untuk membangun hubungan antara lawan jenis itu ada ikatan, ketentuan Allah dan Rasulnya, ada ikatan pernikahan. Berarti kalau tidak melalui ikatan pernikahan tidak sah, ya, dan tak pantas orang beriman melakukan hal yang demikian. Dan memang insya Allah orang-orang beriman tidak akan melakukannya. Maka orang-orang ataupun kaum muslimin harus memperhatikan hal ini, karena sekarang kan kita berada di era di mana pergaulan bebas dan lain sebagainya, kan, yang tidak ada batasan nilainya. Ingat, ini ketentuan daripada Allah dan Rasul. Bagaimanapun perkembangan zaman, bagaimanapun majunya teknologi, ada batasan-batasan di dalam membangun hubungan, ya, antara lawan jenis. Jadi harus ketetapan Allah itu harus menjadi panduan kita di dalam kehidupan. Ini yang ketujuh. Kemudian kedelapan, memperbanyak sholawat sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab juga, ya, ayat 56. Ini sering dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadisnya kan disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang berselawat kepadaku sekali, ya, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan memang di dalam sholat 5 waktu kita terus berselawat kepada Rasulullah, kan? Dan kalau bisa ditambah lagi, ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang lainnya, pagi dan petang. Dan mesti kita memperbanyak selawat kita kepada Rasulullah dengan sungguh-sungguh agar melahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Barangkali bisa dirujuk nanti tentang fadilah ataupun keutamaan selawat. Itu banyak sekali, ya. Dan adanya fadilah itu mendorong kita untuk bersemangat melakukan sebuah amal, ya, di dalam kehidupan.
Dan bersyukur juga kita hari ini banyak orang yang membuat majelis-majelis sholawat ya, itu dalam rangka untuk mudah-mudahan itu betul-betul dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga melahirkan keberkahan di dalam kehidupan. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Yang kesembilan adalah mencintai keluarganya, sahabat dan umatnya, ataupun ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW yang sampai hari ini masih ada. Dan itu kan silsilahnya itu ada ya, bagaimana yang dimiliki oleh para pemuka-pemuka keluarga Rasulullah SAW. Dan kita harus menghormatinya dan jangan sampai merendahkan mereka. Dan tentu dalam koridor-koridor yang mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan para sahabatnya. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibenarkan kita membenci satu orang pun sahabat Rasulullah. Tidak boleh. Ya, jadi kalau ada orang yang menghujat Abu Bakar, menghujat istri Rasulullah, Umar dan lain sebagainya, nah itu sudah keluar daripada apa yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya para sahabat itu adalah generasi yang langsung dibimbing oleh Rasulullah, dan mereka merupakan generasi-generasi yang luar biasa. Dan semestinya kita selalu mencintai mereka. Nah, begitu juga dengan umatnya Rasulullah, yaitu kaum muslimin ataupun kaum mukminin, orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang beriman itu bersaudara. Maka kita harus memiliki soliditas yang utuh antar sesama muslim. Dan jangan dibolak-balik gitu, dalam arti kadang kawan-kawan sesama muslim diajak bermusuhan. Hanya kadang persoalan-persoalan sedikit, beda ormas, beda partai misalnya. Ingat ya, ikatan kita itu adalah ikatan keimanan. Yaitu berlaku untuk soliditas internal kita ya, sama umat muslim. Bukan berarti lalu kita memusuhi orang lain, tidak. Ya, tidak. Cuman yang kita maksudkan ini jangan sampai terjadi sesama umat Rasulullah, tapi antara satu dengan yang lainnya saling membelakangi, saling memburuk-burukkan, saling menjelek-jelekkan. Nah, ini tidak boleh. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke-10. Senantiasalah kita mempelajari sirah Rasulullah, perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sangat bermanfaat apabila kita rajin membuka kitab-kitab sirah, buku-buku sirah, ya, baik yang dalam bentuk bahasa Arab maupun terjemahannya yang juga sudah banyak hari ini. Wah, itu luar biasa, ya, sangat menginspirasi. Sampai hari ini tidak kering tinta para ulama menulis tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari berbagai segi. Termasuk yang terakhir itu kemarin yang diterjemahkan, yang ditulis oleh Syekh Said Qarni. Apa judulnya kemarin itu? Muhammad Sang Inspirator. Sebelumnya juga ada Muhammad Sang Guru dan lain sebagainya. Banyak sekali, luar biasa. Kemudian yang terakhir, untuk menumbuhkan kecintaan kita ataupun bentuk dan cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah menyampaikan agama ini kepada yang lain ataupun berdakwah. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya di antara
yang membuat umat Nabi Muhammad itu melebihi umat yang lainnya ataupun umat-umat sebelumnya, itu adalah karena partisipasi mereka, salah satunya ya, untuk berdakwah. Karena kita umat Nabi Muhammad ini usia tak panjang-panjang dibandingkan umat Nabi sebelumnya. Ya, dan yang sebelumnya kan, kalau kita mendakwahkan, mencontohkan yang baik kepada orang lain, lalu orang mencontohnya, itu menjadi amal jariyah bagi kita. Dan agama ini harus terus kita siarkan, sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, agar mereka paham. Dan itu adalah dakwah. Ya, dan ketika kita melakukan itu, mengapa kita melakukan ini? Karena Rasulullah melakukannya. Dan kita melanjutkan tugas demi Rasul, sehingga kita dengan kita mengambil bahagian sebagai seorang penyeru dakwah, itu juga mau semakin mengokohkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dibayar atau tidak dibayar orang, ya? Ataupun diminta ataupun tidak diminta orang. Mau di tempat dekat, mau tempat jauh, kalau kita ada kesempatan dan diberi kesehatan, kita senantiasa mendakwahkan agama ini sesuai kapasitas yang kita miliki. Nah, jangan melampaui kapasitas kita. Kalau ada urusan-urusan pelik dalam masalah agama, kembalikan kepada para ulama. Nah, jadi jangan berdakwah melahirkan kontroversi. Jadi kalau saya sering mengatakan bentuk sederhananya kita berdakwah itu, di antara ibadah yang paling pokok, paling utama dalam Islam itu kan adalah sholat. Kalau ada salah seorang di antara kita dengan kapasitas yang terbatas, lalu dia hanya sanggup mengajak orang, mendakwahi orang untuk sholat, dan dia lakukan secara kontinu, secara masif, sehingga melalui upaya dia itu ada puluhan orang, ratusan orang yang dari awalnya tak sholat menjadi sholat, wah itu sudah menjadi sebuah amal kebaikan yang luar biasa. Jadi ketika kita bicara dakwah ini, jangan bayangannya yang pelik-pelik, harus pandai ceramah, retorika di atas mimbar, tidak. Ya, prinsipnya bagaimana mengajak orang untuk mau mengamalkan agama ini, kalau paling tidak ya prinsip sederhana. Nah, itu barangkali beberapa poin tambahan dari sesi sebelumnya. Mudah-mudahan kita masuk semuanya dari poin-poin yang kita jelaskan itu, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Wallahualam, demikian sebagai tambahan. Kami kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah beberapa tadi yang disampaikan oleh Ustadz, poin-poin yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa ya melakukan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, itu adalah semuanya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran, insyaallah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, lebih menumbuhkan cinta kita kepada. Jangan lupa juga untuk memperbanyak berdoa kepada Allah agar hati kita diberikan kemudahan mencintai Rasulullah. Itu intinya, Ustaz. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.